Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Horas, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini mengasihi Allah dan sesama. Dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Baik, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like serta komen dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya. Pakai kata channel ya, biar tidak rancu dengan akun yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya, biasanya orang Saduki ini tidak terlalu akur ya dengan ahli Taurat ya, karena mereka seringkali ada beberapa perbedaan pandangan ya, pernah saya ungkapkan dalam video saya yang lain. Nah, kali ini dia bertanya secara lurus. Artinya lurus itu bukan dimaksudkan untuk mencobai atau menjebak Yesus. Kan sering kita dengar ya dalam kitab suci ada orang bertanya mempunyai tujuan untuk menjebak Tuhan Yesus. Yesus memberikan jawaban, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, sampai sekarang ya kita percaya dalam Trinitas itu adalah Allah yang Esa yang kita imani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini tidak hanya jawaban Yesus kepada orang yang bertanya tadi ya, tetapi ini mestinya juga menjadi jawaban bagi kita. Ya, bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, kalau hati sudah diberikan lalu apa? Dan dengan segenap jiwamu. Hati sudah diberikan, sekarang mengasihi dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu, dengan pikiran kita dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ditampilkan ini berarti kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan seluruh kehidupan kita, hati, jiwa, budi, kekuatan. Nah, ini sebuah tantangan ya bagi kita. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, menarik sekali di sini ya. Hukum kedua disebut kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang tentu mengasihi dirinya sendiri. Ya, setiap orang tentu mencintai dirinya sehingga selalu membela dirinya. Ya, dirinya dilukai atau diejek orang, ya kita akan membela diri kita. Ya, diri kita merasa perlu dirawat atau sakit, kita akan merawat diri kita. Nah, jadi cinta kepada diri sendiri itu biasanya penuh. Nah, tetapi ini harus diterapkan untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri yang seperti itu. Ya, kiranya bisa ndak ini kita, ya kan? Dan Yesus menyebut tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lebih utama daripada kedua. Jadi ini pun menjadi hukum yang utama. Bukan berarti yang tadi itu pertama, ini kedua. Karena Yesus mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi
kedua hukum ini bersama-sama menjadi satu, menjadi hukum yang utama. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jarang sekali seorang ahli Taurat menyetujui jawaban Yesus. Ya, dia tidak hanya menyetujui tetapi rupa-rupanya mendukung. Ya. Disebut tepat sekali, ya. Selain disebut tepat juga disebut benar katamu, ya. Dan dia kemudian mengulang kutipan Yesus. Ya, berarti orang ini sangat menyetujui apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Dan lanjutannya masih ada, memang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Nah, saudara-saudari, ini rupa-rupanya si ahli Taurat ini mempunyai kemampuan rohani yang menurut saya cukup bagus ya, karena dia sedikit membedakan mana antara ritual untuk mengasihi Tuhan dan sebuah keutamaan dalam kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Ya, sehingga dia menyebut mengasihi Allah dan manusia jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Padahal kita tahu ya, orang Yahudi ini di dalam melaksanakan hukum Taurat sangat jelimet ya, letterlek ya, sehingga kurban bakaran dan kurban sembelihan ini sangat penting. Ya, tetapi si ahli Taurat ini berani menyatakan ya lebih utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, sekarang kita bisa merenung demikian pada zaman ini. Seringkali kita pun juga merasa sudah mengasihi Allah ketika kita beribadat. Nah, tetapi mestinya di dalam kasih kepada Allah dan sesama itu ada yang namanya ungkapan iman, ada yang namanya perwujudan iman. Ungkapan iman itu seperti apa? Ya ini, memberi kurban bakaran, memberi kurban sembelihan. Kalau dalam ibadat kita ya sekarang ikut ibadat, kita berdoa, itu ungkapan iman. Kita pergi ke tempat peziarahan, itu ungkapan iman. Kita berdoa rosario, itu ungkapan iman. Ya, kita berdoa bersama di lingkungan, itu ungkapan iman. Doa mingguan, itu ungkapan iman. Tetapi ya, ungkapan iman ini harus diwujudkan secara lebih nyata dalam kehidupan, yaitu apa? Ini cinta kepada sesama. Dan cinta kepada sesamanya pun tidak main-main, seperti mencintai diri sendiri. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Wah, ini sudah maksimal, ini pol, ini luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dua hal ini menjadi semacam dua sisi mata uang yang harus ada. Ya, jadi harus laku satu sama lain. Jadi uang untuk dapat digunakan atau laku itu kalau ada di kedua sisinya itu satu gambar tulisan itu, dan di sisi lain juga mengenai tulisan nominalnya. Ya, kalau uang tidak seperti itu, dia tidak akan laku untuk bertransaksi atau jual beli. Itu sama ya, kasih kepada Allah itu seperti dua sisi mata uang yang harus ada. Nah, itu yang saya sebut sebagai ungkapan dan perwujudan iman. Ya, mencintai sesama itu sebagai wujud dari kasih kita kepada Allah di dalam ibadat. Ya.
Kasih kepada keluarga sebagai ungkapan iman, memperhatikan orang miskin, kasih kepada sesama sebagai wujud iman, kasih kepada orang miskin sebagai wujud iman, ya. Nah, begitu ya saudara-saudariku yang terkasih. Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu. Ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sangat menarik, ya. Ternyata Yesus tidak selalu mengecam orang Farisi. Ini ahli Taurat ini diperkirakan juga orang Farisi, ya. Kan biasanya ahli Taurat dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik, tetapi ini ternyata Yesus berarti jujur, ya. Kalau orang itu jujur hatinya, ya, Yesus tahu. Makanya Yesus pun tidak mengecam orang ini, justru termasuk langka Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari, sejauh hati kita jujur kepada Yesus, Yesus pun akan mengatakan kepada kita, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, maka kita berjuang, ayo mewujudkan ungkapan-ungkapan iman kita di dalam ibadat menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita untuk mencintai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam Horasbah. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like dan komen dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.